Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menyampaikan tentang aliran dan ideologi koperasi di dunia. Pada video sebelumnya tentang konsep koperasi secara umum lebih dibahas mengenai koperasi di skop Indonesia, dan pada sesi ini kita akan mendiskusikan dan membahas mengenai aliran dan ideologi koperasi yang ada di dunia, yang nanti akan coba kita ulas dan bahas satu demi satu. Secara nasional, kalau ingin mencari tentang koperasi, Anda bisa menuliskan kooperatif. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia adalah koperasi. Dan kooperatif ini dari kata cooperation, co dan operation, yang artinya kerjasama. Kerjasama di antara siapa? Di antara anggotanya dan di antara koperasi yang lain. Tapi sebetulnya lebih di antara anggotanya itu sendiri. Dengan kerjasama ini diharapkan akan menjadi lebih kuat dan lebih baik daripada bisnis yang secara umum terjadi di dunia, yaitu adalah competition. Lawannya cooperation adalah competition, di mana persaingan ini akan menyebabkan saling menjatuhkan dan saling merugikan di antara yang lain, meskipun memang ada sisi-sisi baik dari kompetisi. Namun demikian, dipercaya bahwa kerjasama di antara yang kecil-kecil terutama akan menimbulkan kekuatan dan skala ekonomi yang lebih besar dan lebih baik. Ini tadi dari kata cooperation yang artinya kerjasama, yang lawannya adalah competition gitu ya. Dan di Indonesia, kalau terjemahan Indonesia dan secara umum ini bisa dianggap seperti ini: koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Masing-masing prinsip koperasi di negara-negara satu dan yang lain ada banyak persamaan dan ada perbedaan, tapi prinsip kerjasama di antara anggota itu menjadi persamaan dan dasar prinsip koperasi. Ini sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini definisi dari Indonesia ya, tidak secara umum Indonesia. Konsep koperasi sebagaimana yang saya sampaikan di video sebelumnya, ini membahas konsep koperasi ala Indonesia, dan kita akan coba membahas konsep koperasi secara internasional yang secara simple, sederhana, bisa dibagi menjadi 3, yaitu koperasi ala barat, yardstick, kemudian koperasi di negara-negara sosialis, dan koperasi di negara berkembang yang alirannya adalah Commonwealth atau persemakmuran atau kesejahteraan bersama. Masing-masing punya keunggulan dan filosofi ideologi tersendiri, di mana ketiga-tiganya menggunakan kooperasi sebagai salah satu alternatif dari perusahaan-perusahaan yang terdiri atas saham atau perseroan terbatas. Kalau di Indonesia, di negara-negara lain namanya bisa berbeda-beda, dan kooperasi ini menjadi alternatif dari bentuk badan usaha yang menonjolkan kerjasama di antara anggota-anggotanya untuk kepentingan bersama, karena punya kepentingan ekonomi yang sama. Kita mulai pembahasan dari konsep koperasi barat atau yardstick. Koperasi merupakan organisasi swasta sebagaimana limited corporation yang lain, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan bagi koperasi. Jadi semangatnya adalah semangat kerjasama, sukarela, tidak ada paksaan untuk menjadi anggotanya, dan ini menjadi salah satu perusahaan swasta dengan organisasi swasta untuk menjaga kepentingan di antara para anggotanya daripada masing-masing berkompetisi dan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi anggotanya.
timbul di perekonomian barat yang cenderung liberalis kapitalis. Jadi ini alirannya boleh dibilang aliran yang dekat dengan liberalis kapitalis, koperasi tapi cenderung dekat dengan liberalis dan kapitalis, yaitu koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisir dan mengkoreksi ekonomi kapitalis atau liberalis yang hanya menguntungkan kalangan-kalangan tertentu pemegang modal dengan berbagai alat-alat lembaga keuangan umpamanya pasar modal yang digunakan untuk memperkuat posisi mereka dan orang-orang tertentu, sehingga orang-orang yang punya posisi kuat dalam perekonomian akan semakin kuat, sedangkan orang-orang yang perekonomiannya kecil dan kemampuannya terbatas akan semakin tersingkir dari pasar, karena ekonomi liberal itu berdasarkan ekonomi yang bebas. Siapa yang kuat ya dia akan kuat, siapa yang lemah tersisih, yaitu mekanisme pasar itu yang berlaku. Ciri khas ekonomi liberal adalah diserahkan pada mekanisme pasar, dan pasarlah yang akan menyeleksi siapa yang baik dan siapa yang buruk. Dan ekonomi aliran ini juga kadang-kadang sering diidentikan dengan kapitalisme, yaitu aliran ideologi yang memandang bahwa modal lah yang dominan dan paling penting dalam perekonomian, sehingga yang punya modal lah yang menguasai perekonomian secara umum. Nah, di kalangan yardstick ini, koperasi barat yang alirannya liberalis dan kapitalis, maju tidaknya koperasi ini terletak di tangan anggota koperasi sendiri dan tanpa ada campur tangan pemerintah, sehingga nasib koperasi maju atau mundur itu ditentukan betul-betul dari kemampuan koperasi itu sendiri. Dan kemampuan yang kecil-kecil ini dibentuk, teorinya adalah untuk menciptakan kekuatan yang besar dengan adanya sinergi di antara mereka. Konsep koperasi barat itu mengunggulkan keinginan individu itu bisa dipuaskan dengan cara bekerja sama antara sesama anggotanya dengan saling membantu dan saling menguntungkan. Prinsipnya ini adalah saling membantu dan saling menguntungkan tanpa adanya paksaan, karena sama-sama kebutuhan di antara mereka, dan kalau menguntungkan ya ayo gabung di koperasi, kalau tidak ya tidak perlu kerjasama. Orientasinya adalah pada promosi kegiatan ekonomi atau usaha dari anggotanya, sehingga ada keuntungan benefit dari masing-masing anggota untuk bergabung di koperasi tersebut. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama. Ini artinya tujuan dan kepentingan yang sama ini didorong untuk dikerjasamakan, sehingga akan dapat menimbulkan keuntungan secara bersama dan pada masing-masing individu, dan menanggung resiko yang kalau tanggung sendiri akan banyak dan berat, maka dibagi di antara masing-masing anggotanya. Kemudian hasil berupa surplus atau keuntungan yang ada pada koperasi didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati, yang menjadi kesepakatan di antara anggotanya. Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi. Maka di sini penentunya adalah dari para anggota itu sendiri melalui rapat anggota. Pengembangan usaha seperti permodalan, investasi, SDM dan keahlian dan kerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertikal ini dilakukan dan ditonjolkan pada koperasi barat, sehingga yang lemah secara permodalan bisa mendapatkan benefit dari situ, yang punya modal tapi bingung investasinya di mana bisa diarahkan di situ, dan keahlian SDM, keterbatasan yang lain bisa diambilkan dengan kerjasama di antara mereka. Kemudian kita beralih pada konsep koperasi di negara-negara sosialis, di mana koperasi juga menjadi salah satu alat untuk memajukan perekonomian dan bahkan alat utama untuk memajukan perekonomian. Tetapi bedanya adalah kalau tadi di koperasi barat itu tidak ada campur tangan pemerintah, itu betul-betul menjadi salah satu bentuk badan usaha swasta dan diserahkan pada mekanisme pasar. Kalau pada konsep koperasi sosialis, koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah sebagai perekonomian yang terencana dan terkendali oleh pemerintah, sehingga semua aturan adalah pemerintah dan koperasi menjadi alat untuk itu. Di
Dibentuk dengan tujuan untuk merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan dan perekonomian nasional, sehingga rencana-rencana produksi apa, bagaimana itu bisa diserahkan dan dibagi pada koperasi, dan koperasi akan membaginya kepada para anggotanya. Koperasi tidak berdiri sendiri dalam konsep koperasi sosialis, tapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan dari sistem sosialis dan komunis itu sendiri. Sistem sosialis adalah sistem perekonomian dan ideologi yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum, tidak pada secara individu. Sedangkan di konsep liberal dengan demokrasi ekonominya itu lebih menonjolkan konsep kebebasan individu yang akan menonjolkan yang terbaik, begitu ya. Siapa yang terbaik yaitu yang survive, yang tidak terbaik itu nanti yang ditanggung oleh negara. Nah, di sistem sosialis ini mengutamakan kepentingan masyarakat umum, dan sistem komunis sebagaimana mirip komunis dan sosialis memang berbeda. Kalau komunis nanti tokoh-tokohnya, ideologinya adalah Karl Marx, Marxisme gitu, dan kemudian Soviet dan Cina juga ideologinya komunis. Cina yang masih ada, Soviet sudah pecah menjadi banyak negara. Komunis Cina masih komunis, tetapi sistem perekonomiannya sudah berbeda dengan yang ditampilkan pada ideologi komunisme masa lalu. Karena sekarang mereka sistem perekonomiannya juga individu boleh, individual boleh, koperasi silahkan dan didorong, kemudian negara pegang dominan di situ. Nah, sebagai bagian dari sistem sosialis dan komunis itu, alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyatukan masyarakat, termasuk menyatukan usaha-usaha masyarakat ke dalam kerjasama sosialis dan komunis di antara mereka di bidang perekonomian melalui koperasi itu sendiri. Maka sebagaimana tadi yang saya sampaikan, yang diutamakan adalah kesejahteraan umum dan kolektif dan bukan kesejahteraan individual. Disinilah peran pemerintah memegang peranan penting. Kemudian konsep koperasi di negara berkembang yang sering disebut dengan Commonwealth atau persemakmuran, yang bisa diterjemahkan secara sederhana adalah sama-sama makmur atau sejahtera, yaitu intervensi pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, bukan intervensi pemerintah yang sangat dominan pada konsep ekonomi sosialis komunis, atau yang tidak ada intervensi pemerintah sama sekali pada liberalis dan kapitalis. Tetapi ini intervensi pemerintah adalah sifatnya moderat sebagai pembinaan dan pengembangan koperasi sebagai alat pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat kemitraan atau partnership, dan ini merupakan moderasi atau tengah-tengah antara konsep barat yang liberalis kapitalis dan konsep sosialis komunis yang dikenal dengan aliran kiri, dan konsep barat liberal yang aliran kanan gitu ya. Nah, tengah-tengahnya itu yang Commonwealth atau koperasi negara berkembang. Nah, di konsep sosialis orientasinya adalah pada keadilan masyarakat dan pemerataan, yaitu kepentingan kolektif yang mereduksi kepemilikan pribadi, dan koperasi sebagai alat ekonomi politik pemerintah. Sedangkan kalau di aliran liberal atau aliran kapitalis atau aliran barat, itu orientasinya adalah pada kesejahteraan individu yang bisa dicapai melalui kompetisi dan persaingan di antara masyarakat, dan mekanisme pasar lah yang memegang peranan di situ, dan peranan modal itu sangat penting. Nah, konsep koperasi di negara berkembang itu berorientasi pada kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum, dan koperasi sebagai metode dan alat pembangunan, yaitu alat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di antara masyarakat, serta mengedepankan kerjasama di antara mereka. Demikian pemaparan singkat. Dari sini Anda bisa memikirkan kira-kira konsep koperasi di Indonesia itu masuk yang mana. Silahkan dilihat video saya yang sebelumnya tentang konsep koperasi. Demikian, terima kasih.
Kalau bermanfaat silahkan subscribe dan like. Insya Allah akan ditampilkan berbagai macam video yang lain, baik tentang koperasi, bisnis secara umum, dan ilmu-ilmu bisnis, ekonomi, keuangan yang lain. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.